Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winaka menjumpai Anda kali ini dalam Bali Postok, tapi rangkaiannya merupakan talk show tanggap COVID-19. Dan untuk edisi kali ini saya akan mewawancarai dari Perbarindo Bali. Jadi kita bicara tentang bagaimana komitmen Perbarindo Bali dalam mendukung perekonomian Bali, kebangkitan perekonomian Bali, dan juga bagaimana penerapan protokol kesehatan sebagai bagian dari memutus rantai penularan COVID-19. Karena Perbarindo, para BPR ini juga tentu punya fungsi pelayanan, di mana ada karyawan, punya nasabah yang selalu berinteraksi, seperti juga bagaimana komitmen tentang protokol kesehatan dan tentang juga ekonomi, mendukung ekonomi Bali. Dan kali ini ada dua narasumber. Pertama langsung saya perkenalkan ada Bapak Madi Swaja, beliau ada Sekretaris Perbarindo Bali. Swastiastu Pak Madi. Swastiastu Pak Nyoman. Sehat ya Pak Madi ya? Astun karo Pak Man. Selain Pak Madi ada Bu Niwayan Sini. Dia adalah Wakil Bidang Humas Perbarindo Bali. Swastiastu Bu Madi. Swastiastu. Gimana kabarnya? Baik, Astun karo sehat. Bu Wayan ya. Panggilannya biasa Bu Sri gitu ya? Bu Sri, ya. Dewi Sri Pak. Saya akan pertama ke Pak Made nih Pak Made. Kita sudah 8 bulan nih memasuki masa pandemi. Ya. Tentu Perbarindo sebagai sektor keuangan ini juga terdampak. Mungkin dari awal dan sampai sekarang ini bagaimana perkembangannya? Apakah sudah semakin membaik kita? Terutama di sektor perbankan di Perbarindo. Jalan. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Ya, Om Swastiastu pemirsa Bali TV. Saya mengawal Perbarindo sejak masa pandemi ya sampai sekarang ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, masyarakat Bali khususnya ya, apalagi kita nih bekerja di bidang jasa keuangan sangat sekali merasakan dampak daripada pandemi ini Pak Man. Nah, jadi untuk itu kalau boleh kita cerita sedikit. Dari awal pandemi ini kita bergerak di bidang keuangan, terutama di perbankan. Ini saya bilang sangat berpengaruh. Kenapa demikian? Karena pandemi ini menyebabkan pariwisata tidak ada, Pak. Ya, maka kalau kita lihat di daerah pariwisata itu ada tulisan no tourist, ya, no money, gitu ya. Tidak ada ekonomi. Tidak ada tulisan nodong ya? Ya, nodong itu ya. Bapak jalan ke daerah Ubud juga sama Pak. Ini kita merasakan sekali. Nah, jadi berkaitan dengan hal tersebut Pak. Jadi kita pelaku usaha khususnya di bidang keuangan yang merupakan intermediasi daripada yang mempunyai uang dengan orang yang masyarakat yang membutuhkan uang, tentunya sangat terdampak dengan situasi pandemi ini. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit di awal pandemi yang merambah Pulau Bali ini, Indonesia ini tentunya di bulan Maret, itu memang sempat terjadi panik buying istilahnya. Jadi ada kepanikan dari masyarakat, panik karena penyakitnya tidak kelihatan, kita berperang dengan makhluk yang tidak kelihatan Pak Man. Dan kemudian di satu sisi adanya panik juga dengan beberapa informasi regulasi yang di awal cukup agak dicerna sepihak, menimbulkan kepanikan di masyarakat. Nah, tentu ini juga sangat berpengaruh buat kita. Nah, sampai di Perbarindo kemarin itu untuk menjaga industri BPR ini tenang, Pak, itu ada dibentuk Satgas COVID. Ya, Satgas COVID yang tugasnya adalah untuk menetralisir likuiditas daripada BPR, Pak. Gitu. Nah, jadi kita kerja keras dengan itu, kemudian berkolaborasi dengan bank-bank yang biasa membiayai kita, banyak kerjasama. Begitu juga dengan teman-teman antar BPR, ya, antar BPR. Kemudian terakhir itu ada yang disebut dengan Satgas Gotong Royong, Pak. Jadi ada kewajiban kita untuk membantu atau beberapa di antara anggota kita yang betul-betul mengalami situasi yang agak agak terganggu likuiditas karena paniknya masyarakat ini, Pak. Artinya kepanikan masyarakat itu berkaitan dengan BPR adalah ada yang banyak yang menarik uang gitu Pak ya? Ketakutan mereka karena mereka nggak yakin dengan situasi waktu itu gitu. Iya, waktu itu sempat kondisi seperti itu. Sudah ada kesiapan dari Perbarindo, ada Satgasnya, ada Satgas Gotong Royong untuk membantu likuiditas akhirnya bisa dihadapi ya Pak persoalan itu ya? Selain itu Pak, selain ada kesigapan dari kita semua, itu ada juga membangun komunikasi bahwa hal itu tidak perlu kita panik.
bahwa sebenarnya negara telah menyiapkan regulasi yang membuat masyarakatnya tenang dan nyaman, Pak. Ya, di satu sisi bagi nasabah yang menaruh uang di bank itu ada istilahnya sebut dengan penjaminan LPS. Jadi semua dana masyarakat yang ditaruh di bank itu aman dijamin oleh LPS dengan jumlah tertentu tercatat di bank, ya. Dan kemudian itu dijamin oleh LPS, Pak. Nah, ini komunikasi kita bangun. Kemudian di satu sisi ada regulasi POJK 11 ya mengenai relaksasi bagi para kreditur yang tercatat sejak tanggal 29 Februari 2020 kondisinya nyaman dan memang betul-betul penghasilannya berasal dari pariwisata, terdampak maupun terdampak langsung, itu boleh mendapatkan relaksasi. Nah, jadi lama ini melalui akulturasi, pemahaman sehingga masyarakat sudah tidak panik lagi, Pak. Sekarang relatif aman, Pak, ya. Sekarang Astungkara relatif aman, Pak. Dan likuiditasnya kemarin kondisi likuiditas BPR Bali aman juga, Pak, ya? Baik, Pak, kalau mengenai likuiditas untuk hari ini malah sekarang pada oper nih teman-teman. Ya, kalau OJK menetapkan dulu 5%, mungkin sekarang karena sedikit ada krisis, OJK minta 10%. Malah teman-teman menyiapkan di atas 10. Jadi sekarang ini kondisinya ada 20, 23, bahkan ada 25 ya Bu Sri ya. Ada 25%. Jadi kenapa demikian ya? Karena kita tahu bahwa masyarakat biasanya yang minjem maupun nambah modal usaha ini kan lagi wait and see, Pak. Lagi melihat kapan COVID berakhir, kapan bisnis akan mulai, kan begitu Pak Man. Gitu. Saya ke Bu Sri dulu. Ini saya sampaikan di awal tadi bagaimana sebenarnya perbankan itu ada interaksi antara bank dengan nasabah gitu ya. Ini kan juga rawan dengan penularan. Kita tidak oke lah secara ini sudah aman secara sistem keuangan. Tapi bagaimana dengan upaya atau memutus atau mengurangi penularan? Apakah protokol kesehatan juga menjadi concern dari pemerintah? Seperti apa? Silakan. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya. Jadi kami di BPR memiliki misi yang sama, Pak. Artinya kita fokus dengan prokes kesehatan ini. Jadi semua wajib menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan, tempat cuci tangan. Ya. Jadi hampir semua kantor BPR itu sudah menyiapkan fasilitas seperti itu, Pak. Jadi kami pun dalam hal pelayanan melayani masyarakat itu wajib menggunakan masker. Itu. Jadi protokol kesehatan sudah menjadi concern yang Diwajibkan gitu. Dan itu merupakan kesadaran kami semua karena kita punya misi bagaimana memutus mata rantai COVID ini gitu. Dan bahkan beberapa bulan yang lalu kita juga sempat membagikan masker kepada masyarakat gitu sambil membagikan sembako. Lokasinya waktu itu kita di Kintamani, Pak, dengan masyarakat Perbarindo Bali. Pembagian masker dan sembako. Itu juga dilakukan di DPK seluruh Bali. Dan bahkan ada di BPR pun langsung itu Pak memberikan sembako maupun masker itu. Di samping masker gitu. Ya. Jadi menunjukkan komitmen yang protokol kesehatan. Mungkin kita perlu informasi ada yang BPR atau karyawannya tertular COVID, kayaknya belum ada ya? Sampai saat ini Astungkara. Mereka imunnya sangat kuat. Saya tambahkan sedikit Pak Man ya, Bu Sri juga, itu memang program kita pada saat kita rapat-rapat kita bahas itu Pak. Karena memutus mata rantai daripada COVID ini adalah merupakan prioritas utama Pak. Ya, harapan kita adalah COVID segera berlalu Pak. Tidak ada sehingga para pelaku bisnis akan kembali, pariwisata datang, ekonomi normal Pak. Dan ini diprakarsai oleh pengusaha besar Pak di Jakarta. Itu yang saya ingat itu ketuanya adalah Sigit Pramono Pak Sigit Pramono. Jadi itu namanya gerakan GPM ya, gerakan pemakaian masker Pak. Jadi bahkan sudah sampai ke Bali itu Pak.
Jadi beliau yang datang dari pengusaha-pengusaha besar Jakarta itu, karena beliau juga terganggu bisnisnya karena COVID ini Pak. Jadi beliau menghimpun diri dengan mengumpulkan biaya dari masing-masing usaha untuk menyumbangkan masker ke seluruh Indonesia. Jadi Bali kemarin kena, saya dengar itu acaranya di Pasar Badung Pak. Nah itu gerakan besarnya Pak. Bahkan kita webinar pun selalu itu kita lakukan. Kenapa demikian? Karena BPR ini yang namanya trust Pak, kepercayaan. Jangan sampai ada pegawai bank yang menjadi penular daripada COVID. Iya, jadi penular dan tertular. Kenapa? Karena kita ini melayani nasabah kan tidak boleh berhenti Pak Man. Tidak boleh berhenti. Yang namanya bank ini mereka naruh uang di sini, suatu saat untuk kepentingan apa mereka harus kita layani kan. Jadi yang pertama pada saat kita koordinasi setiap hari itu, kalau boleh itu setiap hari kita kumandangkan. Jangan lupa sehat. Gitu. Jangan, tetap semangat, jangan lupa jaga sehat. Itu Pak, jadi itu kita kumandangkan. Nah, jadi apa yang disampaikan Bu Sri itu sudah menjadi catatan khusus juga buat Perbarindo Bali. Jangan sampai nanti ada BPR yang kena COVID itu sampai nasabah nggak berani datang Pak. Itu kan kerasnya kan seperti itu Pak. Trustnya tuh seperti itu. Bisa turun kepercayaannya. Iya, bisa turun Pak. Jadi di karantina. Pak Made berpandangan bahwa perekonomian Bali itu salah satu syaratnya untuk bisa bangkit adalah kalau kesehatannya pandemi COVID pandemik sudah berakhir. kita bisa tuntaskan Pak. Itu. Jadi harap. Iya. Tapi sekarang Pak kalau kita lihat ya kita bersyukur ya mudah-mudahan tidak naik lagi Pak. Jadi sekarang sudah mulai adem kan, yang tinggal satu penemuannya ini adalah merupakan kesuksesan yang bangkit dari diri sendiri masyarakat Pak. Jadi mereka takut dengan COVID seperti kita ini Pak. Jadi kalau tidak bicara kan kita pakai masker nih Pak. Duduk kita jaga jarak kan, kemudian cuci tangan dan sebagainya kita udah rutin nih Pak. Bahkan sekarang itu nggak pakai masker itu sama dengan nggak pakai baju Pak. Nggak pakai masker, nggak pakai baju. Sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan ya. Iya. Ya, misalnya mungkin ada semacam harapan mungkin di ujung talkshow kita kali ini, mungkin punya himbauan harapan Perbarindo atau perbankan industri BPR di Bali dan juga kaitkan dengan masa-masa pandemi. Silakan. Baik. Kami di BPR merupakan sahabatnya UMKM Pak ya. Jadi masyarakat UMKM khususnya. Jadi jangan ragu-ragu, BPR masih tetap eksis dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal ataupun masyarakat yang menyimpan dananya di BPR tetap masih eksis dan dana pun juga dijamin oleh LPS gitu. Harapan kami ke depan masyarakat tetap bersama BPR ya, karena BPR adalah mitranya UMKM. Baik, terima kasih. Siap dilakukan kredit ya? Siap Pak. Oh, silakan. Ya. Baik Pak, ya Pak Nyoman, Bu Sri sudah menyampaikan tadi pesan kami kepada masyarakat, baik masyarakat pengguna jasa bank Pak Man, Bu Sri, begitu juga kepada seluruh insan LKJK, ya lembaga jasa keuangan termasuk BPR di dalamnya. Mari kita mulai bangun ekonomi Bali. Ya sebagaimana misi utama daripada BPR itu adalah membangun perekonomian Bali Pak. Jadi di masa pandemi ini ayo mulai apa yang kita perlu kerjakan Pak. Bangkit kita, jangan kita terpuruk dalam kesedihan dan ketakutan. Ayo mulai. Kenapa begitu? Karena BPR ya kita siap dan kami selalu bersama UMKM. Mari kita mulai bangun lagi, masyarakat mulai membangun bisnis, BPR siap memberikan dana, bank umum akan mengucurkan membantu dana juga dalam bentuk linked Pak. Jadi kami begitu juga OJK, otoritas ya. Jadi mari kita semangati kembali semua insan perekonomian yang ada di Bali ini sehingga ekonomi bangkit, semua bisnis bisa hidup lagi Pak. Jangan takut karena uang yang ada di BPR itu sudah dijamin LPS. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya dan informasi yang sudah diberikan kepada kita bagaimana komitmen Perbarindo dalam mendukung perekonomian bangkit dan perekonomian Bali yang 8 bulan ke depan dalam kebangkitan
UMKM siap menjadi mitra apa BPS, menjadi mitra ya, dari siap, UMKM. ya, UMKM. Bagaimana juga komitmen tentang protokol kesehatan, ingat pakai masker, jaga jarak. Jarak, cuci tangan. Astaga. Baik, saya tutup dengan Pak Sandi talkshow tahun ini. Sampaikan Pak Sandi Om Santi. Om Santi. Terima kasih.